tadi kamu tuh kayak orang yang skeptis, yang kayak percaya nggak percaya nih sama virus corona. Nah, kan saat ini pun masih beredar stigma kayak gitu di masyarakat. Terus kayak masyarakat tuh bilang ini cuma akal-akalan petinggi aja nih. Bagaimana Nah, sih tanggapanmu sebagai penyintas COVID-19? ya aku agak lucu sih kalau mereka bilang ini akal-akalan atau apa, karena mungkin harus kena kali ya. Mungkin harus kena, tapi jangan OTG, tapi kenanya itu langsung gejala sedang ke berat gitu, tiba-tiba kasih ventilator kali ya, baru oh iya ada nih beneran. Sebenarnya kita lagi berperang dengan sesuatu yang nggak kelihatan gitu, yang kita, karena kalau misalkan kita kelihatan pun, saya secara pribadi kalau saya bisa lihat itu virusnya, gue mending menghindar dong. Ngapain kita, ya nggak? Masalahnya virusnya ada dan nggak kelihatan, virusnya nyata dan nggak kelihatan. Dan ketika dibilang akal-akalan ya whatever sih, aku sih nggak mau merubah pemikiran orang-orang seperti itu. Bahkan awalnya pun aku termasuk orang yang ya udah ya, ya ada tapi mungkin nggak akan separah itulah, sampai aku ngalamin yang aku sempat sesek juga. Dan di situ kayak ibaratnya aduh ternyata bisa mati ya orang dengan kayak begini gitu. Aku langsung mikir ini aku masih muda, gimana yang tua gitu yang punya penyakit bawaan gitu kan. Buat yang ngerasa iya gue fine gitu, ya pilihannya dua, fine, uh, tapi dia bilang gue positif dan gue ngerasa gue nggak kenapa-napa gitu. Iya dia nggak kenapa-napa, masalahnya ketika dia berinteraksi dan dia lewat sama orang, orangnya itu tinggal sama neneknya sama kakeknya, orangnya juga OTG, dia pulang ke rumah dia cium kakeknya, dia cium neneknya, dia cium mama papahnya, dia mereka satu rumah, satu atap, satu toilet, apalagi kan biasa kalau di rumah. Ya itu yang bikin ya mereka, ya itu yang bikin angka kita semakin naik, karena awareness orang-orang tuh tentang virus ini cuman dibilangnya ini cuman kamuflase, datanya dipalsukan bla bla bla. Ya terserah sih, saya cuman bilang kalau emang kalian nganggapnya kamuflase atau apapun ya whatever gitu, tapi hargain orang-orang yang udah kerja di sana kayak tim-tim medis. Sebenarnya salah satu bentuk protes aku ke orang-orang yang ya tenang aja, COVID itu ada sih ada, tapi ya begitu aja, dia bilang kayak flu kayak flu. Itu makanya aku sempat bikin video itu supaya orang tuh mikir ini loh yang lagi tim medis rasain gitu, ini loh mereka itu lagi berjuang gitu loh. Lu cuma tinggal diem, nggak usah lah pergi-pergi sana sini dulu, ngumpul-ngumpul party besar-besaran lagi kondisi gini, sementara setelah pulang liburan kasusnya pada nambah, minta dicekin dan pada minta sekarang banyak banget orang-orang yang DM aku bilang gimana caranya dirawat Wisma Atlet, dan mungkin salah satu dari mereka adalah yang pulang liburan tiba-tiba panik kan. Maksudnya ya udahlah, kita lagi di posisi sama-sama susah kan di masa pandemi, tolong kita kayak saling menjaga gitu, yang tidak tidak perlu keluar banget, nggak usah lah keluar-keluar dulu, toh semuanya masih bisa dilakukan di rumah. Mau belanja bisa ya, kalaupun memang harus pergi ke mall atau ke pusat perbelanjaan lain ya protokolnya tetap dijalankan. Ini kan sekarang lihat orang pakai masker tuh pakai nggak pakai kan, kadang pakai dia mau dilepas seenaknya, sementara kita nggak tahu janjian dia OTG gitu kan. Itu sih sebenarnya. Ya benar sih, karena minggu-minggu ini tuh kayak kasus positif naik banget yang hampir mencapai 15.000 per harinya kan itu naiknya. Terus kan selain itu beredar stigma juga nih. Kalau pasien yang meninggal di rumah sakit selalu dikaitkan dengan positif COVID-19. Terus banyak keluarga pasien yang menentang pemakaman dengan protokol kesehatan. Nah itu gimana tanggapan kamu? Ya kan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi masa ini pandemi, ya Hmm. walaupun dimakamkan, yang saya bingung tuh gini, terus kalau dimakamkan dengan protokol COVID, maksudnya permasalahannya kenapa nih gitu? Bukan aib kan gitu, itu juga yang kayak saya rasain nih, kita udah pulang, even teman-teman saya aja sampai sekarang, eee, "Mau ketemuan gak nih?" Terus dia bilang, "Hah ketemuan? Nular nggak? Nular apanya?" Gitu loh. Terus, sebenarnya ya aku nggak bisa komen ya kalau misalkan harus dimakamkan dengan protokol COVID, karena kan mungkin dari rumah sakit memang udah disamain gitu loh ininya apa, proseduralnya gitu, supaya mungkin menjaga jangan-jangan, karena kan banyak loh yang kasus juga ketika dia dicek kayak saya nih, saya dicek negatif tiba-tiba positif gitu loh di dalam cuman jangka waktu 2 hari gitu. Nah itu kan yang ditakutkan adalah penyebaran virusnya. Ya walaupun aku bingung lagi nih kalau keluarga nggak terima dimakamkan dengan protokol COVID,
Aku nggak tahu sih ya, karena dulu kan memang protokol COVID itu 3 jam harus nggak boleh ada yang datang. Tapi kan setahu saya belakangan ini keluarga tetap masih bisa menghadiri pemakaman kan dengan APD atau apapun gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.